selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 6 SDK Maria Fari Maumere. Salam jumpa kembali bersama saya Teacher Faris dan Teacher Jenny dalam kegiatan belajar dari rumah. Baik anak-anakku sekalian, saya yakin bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan masih dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan pagi ini kita akan mulai kegiatan belajar kita. Tapi sebelumnya itu kita tetap mengharapkan kepada kita untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Di antaranya tetap menjaga jarak, tetap cuci tangan, dan tetap menggunakan masker saat berpergian. Baik, sebelumnya itu mari kita siapkan hati kita untuk mulai kegiatan kita dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anakku sekalian, pada hari ini kita masih belajar pada tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran 2 dan pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah kita mengikuti pembelajaran ini, yang pertama, siswa mampu menemukan contoh pelaksanaan sila-sila Pancasila terkait menyayangi hewan dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menuliskan pendapat terkait penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang berikut, setelah mengamati berbagai contoh patung di Nusantara, siswa mampu merencanakan pewarnaan dan desain motif patung. Yang berikut, dengan menggunakan bahan pewarna yang ada, siswa mampu mewarnai dan membuat motif patung. Berikut, mengidentifikasi cara pelestarian tumbuhan dengan tepat. Berikut, membuat poster tentang pelestarian tumbuhan secara detail. Berikut, setelah membaca teks, siswa diminta untuk menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Berikut, siswa mampu membuat kesimpulan berdasarkan teks yang dibaca secara detail. Yang berikut, kita lihat karakteristik pembelajaran kita, yaitu tanggung jawab. Kita dituntut untuk selalu bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas kita, baik tugas-tugas yang diberikan oleh guru, tugas-tugas yang diberikan oleh orang tua, dan tugas-tugas lainnya. Kita juga dituntut untuk selalu bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara lingkungan sekitar kita. Dan juga dituntut bertanggung jawab untuk merawat tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, merawat bunga-bunga, dan juga kita menjaga serta melestarikannya untuk keberlangsungan kehidupan kita. Yang paling pertama kita lihat makna lambang sila-sila Pancasila. Tentu kita pernah melihat gambar mungkin yang ada di kelas kita atau ada di kantor-kantor, gambar burung Garuda. Burung Garuda sudah dikenal oleh bangsa Indonesia lewat cerita-cerita mitologis, yaitu sebagai kendaraan Wisnu yang menyerupai elang Raja Wali. Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan merupakan negara yang kuat. Kemudian warna kemasannya pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Selain itu, paruh, sayap, dan ekor dari burung Garuda melambangkan kekuatan dan tenaga
pembangunan. Kalau kita perhatikan di burung Garuda juga ada jumlah burung Garuda melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sekarang kita lihat secara detail bulu burung ini adalah sebagai berikut. 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai bulu pada ekor, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, dan 45 helai bulu di leher. Sekarang kita lihat secara detail atau secara rinci berkaitan dengan makna lambang Garuda Pancasila. Kita lihat yang paling pertama, gambar tameng. Tameng ini berada pada tengah-tengah lambang negara kita, yaitu burung Garuda. Di dalamnya ada 5 simbol yang melambangkan 5 sila Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Tameng ini adalah simbol yang telah dikenal sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Di tengah tameng ini terdapat garis hitam. Kalau kita lihat secara saksama ada garis tebal, garis hitam yang menunjukkan garis khatulistiwa. Nah, garis ini menggambarkan lokasi negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu sebagai negara tropis yang dilintasi oleh garis khatulistiwa yang membentang dari timur ke barat. Sedangkan warna dasar perisai ini adalah warna bendera kebangsaan Indonesia, yaitu merah putih. Dengan secara saksama, warna dasar yaitu warna merah dan putih itu melambangkan bendera negara kita. Kemudian di tengahnya terdapat warna dasar hitam. Nah, pada perisai ini juga terdapat 5 ruang yang akan diisi oleh simbol-simbol kelima sila. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita perhatikan satu persatu dari simbol-simbol sila Pancasila. Yang paling pertama kita lihat simbol bintang. Nah, simbol yang paling pertama ini adalah simbol sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini dilambangkan dengan bintang yang memiliki 5 sudut. Perhatikan secara saksama, memiliki 5 sudut. Gambar bintang melambangkan cahaya rohani yang dipancarkan oleh Tuhan untuk menerangi umat manusia. Bintang ini juga dapat diartikan sebagai penerang bagi dasar negara yang 5 atau pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pada alinea keempat. Lalu sifat negara yang 5 dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea kedua, dan tujuan negara yang 5 di Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat. Warna hitam pada latar belakang bintang ini melambangkan warna alam, yang mana berkat Tuhan merupakan sumber segala yang ada di dunia ini. Kita lihat yang berikut, yaitu lambang rantai. Rantai ini merupakan simbol sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini dilambangkan dengan mata rantai berbentuk persegi dan lingkaran yang berwarna emas dan saling melingkar membentuk suatu lingkaran. Mata rantai ini berbentuk segi empat, merupakan lambang laki-laki. Sedangkan mata rantai berbentuk bulat menggambarkan perempuan. Coba anak-anakku sekalian kita perhatikan mata rantainya. Itu hanya ada 2 bentuk, ada bentuk segi empat dan ada bentuk bulat. Tadi dijelaskan bahwa
yang bentuk bulat itu menggambarkan perempuan, sedangkan yang membentuk segi empat itu melambangkan laki-laki. Jadi mata rantai ini yang berkaitan menggambarkan hubungan timbal balik antara tiap-tiap manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi setiap manusia harus saling bantu-membantu dan saling bahu-membahu dalam menanggulangi masalah-masalah yang muncul dalam keseharian hidup kita. Tadi kita dalam karakteristik kita tadi bertanggung jawab, itu sudah jelas. Kita selalu bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat yang berikut, simbol sila yang ketiga. Kita lihat ada gambar pohon beringin. Nah, bunyi sila ini yaitu Persatuan Indonesia. Nah, pohon beringin ini memiliki akar sulur. Pohon beringin diartikan sebagai tempat berteduh, sehingga Pancasila diibaratkan sebagai payung di mana bangsa Indonesia dapat berlindung dan merasa aman di baliknya. Pohon beringin ini juga memiliki akar, yaitu akar tunggang yang sangat kuat, melambangkan persatuan bangsa Indonesia yang mengakar kuat di tiap-tiap warga Indonesia seluruhnya. Terdapat pula sulur-sulur pada pohon beringin. Nah, sulur ini menggambarkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda dari masyarakat Indonesia pada umumnya. Namun, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah simbol Pancasila. Kita lihat yang berikut, yaitu sila yang keempat. Kita lihat simbolnya kepala banteng. Nah, bunyi sila ini adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Banteng diartikan sebagai hewan sosial. Hewan sosial berarti dia selalu berkumpul, selalu berjalan bergerombol. Nah, jika kita berkumpul dan selalu bergerombol, itu menandakan bahwa kita akan menjadi lebih kuat dan sulit untuk diserang oleh hewan pemangsa. Simbol ini menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat untuk mengambil suatu keputusan secara bersama. Jadi itu tadi makna sila Pancasila, sila yang keempat. Dan yang terakhir adalah sila yang kelima. Kita lihat simbolnya itu padi dan kapas, yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila ini kita lihat jelas lambangnya padi dan kapas, dengan padi di sebelah kiri dan kapas berada di sebelah kanan. Padi dan kapas ini menggambarkan dua hal yang dibutuhkan oleh manusia untuk bertahan hidup. Padi melambangkan ketersediaan makanan, sedangkan kapas melambangkan ketersediaan pakaian, di mana kapas itu adalah sebagai bahan dasar, bahan baku pembuatan pakaian. Sedangkan padi kita tahu itu merupakan makanan pokok bangsa Indonesia. Dari padi menjadi beras, diolah menjadi nasi untuk kita konsumsi keseharian hidup kita. Lalu yang berikut, tanpa adanya sandang dan pangan, manusia tidak akan bisa hidup. Manusia akan mengalami kesulitan untuk hidup secara nyaman. Keterpenuhan keduanya ini atau kedua kebutuhan ini merupakan syarat suatu negara yang dapat dianggap oleh negara lain sejalan
sejahtera. Sehingga ini menjadi cita-cita sila kelima. Lalu yang berikut kita lihat ada gambar Bhinneka Tunggal Ika, sedangkan burung Garuda bertengger di gambar tersebut. Nah, kedua cakar Garuda Pancasila ini mencengkram sehelai kitab putih yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang berwarna hitam. Kalimat ini merupakan kutipan dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Bhinneka berarti berbeda-beda, tunggal berarti satu, dan ika berarti itu. Sehingga jika digabung menjadi Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kata-kata ini bermakna meskipun bangsa Indonesia berbeda-beda, tapi pada hakikatnya kita satu kesatuan. Bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini sangat cocok dan digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam, budaya, bahasa daerah, ras, suku, bangsa, agama, dan kepercayaan. Itu walaupun berbeda-beda menggambarkan kita itu satu di bawah Bhinneka Tunggal Ika. Monumen-monumen atau tugu yang sudah dibangun oleh pemerintah dengan anggaran APBD pemerintah, kita harus menjaga serta merawat dan melestarikannya. Bukan berarti setelah kita melihat monumen atau tugu tersebut kita coret atau kita lempar. Nah, itu merupakan perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang tidak terpuji. Dan jika ketahuan, kita pasti akan dikenai sanksi. Selain monumen dan tugu yang harus dilestarikan dan harus dijaga, tumbuhan juga perlu dijaga kelestariannya agar tidak punah. Apalagi tumbuhan-tumbuhan yang sudah langka. Jadi bukan hanya hewan saja yang dilestarikan, tumbuhan pun juga ikut dilestarikan. Jelas tadi tujuannya agar tidak punah, sehingga dapat dinikmati oleh anak cucu kita atau generasi berikutnya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana upaya-upaya kita untuk melestarikan tumbuhan tersebut. Yang paling pertama, melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Di sini penanaman kembali hutan-hutan yang sudah gundul atau yang sudah ditebang oleh orang lain secara sengaja. Yang kedua, mendirikan cagar alam. Ini merupakan tempat perlindungan bagi tumbuhan-tumbuhan yang hampir punah, dilindungi oleh pemerintah, dijaga. Ada petugas khusus yang merawatnya di cagar alam ini. Yang ketiga, melakukan pengawasan ketat terhadap hutan di Indonesia. Melakukan pengawasan ini berarti ada petugas-petugas tadi yang seperti saya katakan, bahwa ada polisi kehutanan yang menjaga, sehingga mereka bisa melihat secara langsung ada oknum-oknum atau ada orang-orang yang jahat yang menebang pohon atau menebang hutan sembarangan. Itu pasti mereka akan dihukum dan akan dikenakan sanksi yang berlaku. Lalu tidak menebang pohon sembarangan. Nah, ini mengingatkan kepada kita untuk tetap bertanggung jawab dalam melaksanakan dalam hal ini merawat dan menjaga tumbuhan dengan tidak menebang pohon sembarangan. Yang berikut, melakukan tebang pilih, artinya menebang pohon dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan yang sesuai dan sudah saat untuk ditebang.
janganlah kita menebang pohon-pohon yang masih muda. Kemudian yang berikut, pelestarian tumbuhan secara in situ dan ex situ untuk tumbuhan. Nah, in situ itu sendiri kita sudah tahu bahwa itu pelestarian di dalam suatu kawasan yang benar-benar alami, sedangkan ex situ itu berarti di luar kawasan yang dibuat atau dirancang sedemikian rupa menyerupai aslinya. Nah, contoh pelestarian in situ adalah hutan lindung. Lalu contoh pelestarian ex situ itu adalah kebun raya. Ini dibuat oleh pengusaha atau pemerintah menyerupai habitat aslinya. Lalu beberapa tumbuhan langka di Indonesia yang hampir punah keberadaannya itu seperti Amor opalus titanium atau bunga bangkai, lalu ada Rafflesia arnoldi atau bunga Rafflesia, lalu ada kantong semar, ada cendana dan juga meranti. Nah, jenis tumbuhan-tumbuhan ini yang hampir punah keberadaannya di negara kita. Lalu yang berikut kita lihat mengembangbiakan tumbuhan langka dengan kultur jaringan, yaitu memperbanyak jaringan tumbuhan menjadi tumbuhan baru. Ini upaya-upaya yang dapat kita lakukan. Dan yang terakhir, membuat peraturan perundang-undangan pelarangan penebangan liar atau pengalian fungsi. Dalam melakukan upaya-upaya untuk melestarikan dan merawat tumbuhan tadi dilakukan secara baik atau secara sistematis sehingga hasilnya dapat kita nikmati bersama. Demikian juga dalam hal membuat suatu kesimpulan atau menyampaikan sebuah kesimpulan harus disampaikan secara baik dan tidak bertele-tele. Nah, sekarang kita lihat pada pembelajaran 1, tentu kamu telah menyusun simpulan dari sebuah teks. Nah, simpulan yang disusun itu dapat disampaikan atau dipresentasikan kepada orang lain, bisa kepada teman, bisa kepada guru, dan bahkan bisa kepada orang tua kita masing-masing. Ada berbagai aspek yang dapat kita perhatikan saat menyampaikan simpulan kepada orang lain. Itu yang paling pertama adalah simpulan harus sesuai dengan tema teks yang dibaca atau yang kita dengar. Yang kedua, sajikan informasi penting dalam teks tersebut secara tulis atau lisan dengan jelas berdasarkan kata kunci dan gagasan pokok atau pikiran pokok. Dan yang ketiga, sampaikan simpulan secara tulis atau lisan dengan santun, jelas, dan tidak berbelit-belit. Itu tadi ada beberapa aspek yang kita perhatikan saat menyampaikan sebuah kesimpulan kepada orang lain. Baik anak-anakku sekalian, itu saja materi yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, mari kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sampai jumpa pada pembelajaran kita berikutnya. Salam